Oke, sudah jam 12.31 ya. Nanti absensinya kita lanjutkan lagi setelah ya beberapa menit sebelum kuliah berakhir ya. Oke. Oh, masih ada yang absen. Oke, atau ya kita tambah dulu waktunya ya. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya di Google Class sudah memberi Anda tugas ya. Sudah Anda cek ya? Sudah, Pak. Itu Sudah, yang Pak. presenter pertama hari ini atau bukan ya? Hari ini, Pak. Iya, Pak, mulai hari ini, Kak. Oh, mulai hari ini ya, oke. Dan sudah ada yang siap ya? Iya, Pak. Yang terkait Kebetulan pangan, saya, Pak. yang terkait pangan ya, oke. Oke, Mas Haji pertama, oke. Iya, Oke, Pak. berarti ya nanti Oke. setelah saya ya nanti ya. Nanti Oh setelah iya, saya. siap, Pak. Oke. Baik, saya akan lanjutkan dulu topik kuliah kita ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan minggu yang itu kita tuh pertemuan ketiga ya di gelombang mikro itu karena kita kurang satu ya. Kita sudah menyelesaikan persamaan Maxwell ya, penyelesaian persamaan Maxwell sederhana sehingga kita mendapatkan persamaan gelombang ya gerak dari gelombang listrik ya dan gelombang magnet ya. Nah, kemudian ketika gelombang listrik dan gelombang magnet itu menjalar atau berpropagasi ya melalui suatu media yang disebut dengan pandu gelombang, maka di situ nanti akan ada beberapa ragam ya yang bisa terjadi ya gitu. Nah, ragam itu nanti bisa kita tentukan tentunya yang ditentukan oleh syarat batas dari pandu gelombang yang kita gunakan. Nah, jenis pandu gelombang itu nanti juga di belakang akan kita sebutkan lagi. Itu ada yang silinder ya kan. Kemudian ada juga yang kotak gitu. Ada yang parabola dan seterusnya. Tergantung dari kita mau untuk apa ini si gelombang mikro itu. Kalau Anda lihat pandu gelombang yang ada di microwave itu malah dia bentar. Malah dia seperti ini ya dia kalau lihat satu dia agak gini. Dia tidak kotak tapi menyerupai kotak kayak gitu. Ya, saya nggak bisa gambar. Ya kayak gini lah. Nah, kayak gini nih, ya gitu. Jadi melandai sedikit kemudian sini. Jadi ya kayak horn tapi kotak kemudian kayak horn gitu. Tentunya dengan bervariasinya bentuk pandu gelombang itu juga ragam yang terjadi macam-macam ya gitu. Ya Anda juga harus tahu bahwa nanti kita akan melihat sebetulnya terjadinya ragam dari penjalanan gelombang mikro itu tuh karena apa kan gitu. Kita ingin lihat tapi untuk sementara ini tentunya kita yang ideal dulu ya. Misalnya ragamnya ragam segi empat. Maksudnya ragam segi empat itu seperti ini. Nah kan gini. Ragam segi empat kan gini ya. Kemudian panjangnya untuk sementara dibuat tak berhingga dulu. Walaupun nanti juga tidak tak berhingga ya. Nanti sehingga akan ada pantulan gitu. Ragamnya seperti ini. Jadi ke sana sumbu X misalnya. Ke sana sumbu Y sehingga ini misalnya lebarnya A.
kemudian tingginya B misalnya, kemudian Z-nya ke sana ya. Z-nya ke sana tak beri enggak gitu. Nah, kita ingin melihat ketika si gelombang listrik atau gelombang magnet ini menjalar dalam pandu gelombang kotak seperti ini, itu ragamnya itu ditentukan oleh apa kan gitu. Nah, ragam itu untuk apa sih sebetulnya? Nah, sebetulnya nanti ragam itu kaitannya dengan tenaga ya. Nanti ada ragam 10, 01, itu nanti kaitannya dengan tenaga yang ditransmisikan. Anda ingat bahwa gelombang mikro itu bermanfaat ya karena dia membawa energi kan gitu. Jadi dia bisa kita pakai untuk memanaskan atau membawa informasi ya. Informasi dibawa ya karena dia bawa ada gelombang di situ ya, seperti itu. Nanti diekstrak dan sebagainya ya gitu. Pada frekuensi tertentu kan gitu. Nah, ragam ya tentunya kita sebagai di fisika itu ya kita harus paham bahwa nanti ragam itu tuh sebetulnya seperti apa tuh persamaannya kan gitu, diturunkannya seperti apa. Nanti dengan kita memahami itu, kita akan tahu kalau oh misalnya ragam 10 itu frekuensi sekian ditentukan oleh lebar sekian, tinggi sekian. Nah, itu kita tahu gitu loh secara apa namanya ya fisikanya itu terjadi karena misalnya gelombang E-nya sekian, B-nya sekian itu kita bisa tahu gitu ya. Nah, untuk itu sebetulnya kita pelajari ini ya gitu. Nah, jadi ketika gelombang mikro itu menjalar dalam pandu gelombang segi 4 itu ada dua ragam yang sering ya, walaupun nanti ada juga ragam transversal electric magnetic mode, jadi TM mode. Jadi ada yang namanya ragam transversal electric mode, jadi ragam elektrik transversal. Jadi di situ ragam di mana E-nya itu tegak lurus. Nah, maksudnya tegak lurus di sini ada tegak lurus terhadap penjalarannya gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada saya menuliskan E-nya itu fungsi X dan Y, ya karena dia menjalar di sini kalau kita bisa duga bahwa di sini dia menjalar ke sumbu Z ya. Dia menjalar kalau ini X, Y, Z-nya ke sana. Jadi dia menjalar ke sumbu Z. Sehingga ragam E-nya itu hanya ada ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, sementara B-nya itu bisa ada juga di X, Y, juga ada komponen ke Z-nya gitu. Dan nanti malah komponen ke Z-nya itu yang diukur ya gitu. Jadi dalam ragam transversal electric mode. Kemudian dalam transversal magnetic mode itu artinya ragam magnetic transversal itu karena memang B-nya yang transversal, artinya tegak lurus terhadap alat penjalaran ya. Sedangkan E-nya itu ada di komponen X, Y, dan Z gitu kan. Jadi ketiganya ada gitu. Nah, ini yang mau kita turunkan ya gitu. Nah, yang namanya gelombang kemarin kita sudah tunjukkan juga kan bahwa E itu bisa kita nyatakan seperti ini. Ini gelombang berjalan kan. Jadi dia menjalar ke sumbu Z. Anda lihat menjalar itu kan ditandai dengan perubahan posisi dan perubahan waktu. Omega ini menunjukkan frekuensi sudut kan. Jadi omeganya sebentar. Omeganya itu kan 2pi kali F ya. Atau 2pi per periode gitu. Nah, sementara K-nya itu adalah bilangan gelombang kan. K-nya bilangan gelombang. Yaitu 2pi per lambda kan gitu. 2pi per panjang gelombang. Nah, ini persamaan seperti ini menunjukkan bahwa dia adalah persamaan gelombang berjalan. Jadi dia gelombang berjalan ke arah sumbu Z, ditunjukkan oleh ini. Nah, gitu. Yang kalau kita ambil sumbu realnya, misalnya kita ambil ke sinus ya gitu. Sebenarnya ini ada cos X plus I sinus gitu ya. Kita ambil misalnya sinusoidal. Nah, kita ambil ke sinus, misalnya sinusnya seperti ini. Nah, maka kalau kita derivatifkan 2 kali ke di sini kalau kan kita kemarin juga mendapat ini kan persamaan gelombang seperti ini. Nabla kuadrat E itu sama dengan epsilon mu D kuadrat E per dt kuadrat kan gitu. Ini adalah persamaan gelombang kan kemarin bahwa nabla kuadrat E itu epsilon E D kuadrat E dt kuadrat. Kita punya ini persamaan gelombang ini. Sehingga ketika kita mau kita masukkan ini ke sini,
DE ini diderivatifkan 2 kali ke X, derivatifkan 2 kali ke Y, atau diderivatifkan 2 kali ke Z gitu, ya kan. Ini akan sama dengan epsilon D kuadrat E dt kuadrat. Jadi ini turunkan aja 2 kali gitu. Ini derivatifnya Anda lihat parsial ya. Artinya ketika diderivatifkan ke waktu X dan Y-nya konstan. Sehingga yang suku sebelah sini, ini kan menjadi minus cos seper omega, kemudian turunkan lagi menjadi sin, jadi cos, cos menjadi min sin, juga omega kuadrat, ya kan. Kemudian kalau yang ini bisa diturunkan 2 kali ke Z, ya kan. Ini menjadi KZ cos, kemudian min KZ sin lagi ya, gitu. Nah, sehingga kita dapatkan ini, ya kan. Nah, yang sebelah sini, ini belum bisa kita turunkan. Kenapa? Ya karena kita belum tahu ini kan si amplitudenya itu fungsi X dan Y. Sehingga ini yang sebelah sini belum bisa, yang bisa hanya kita turunkan sebelah sini dan sebelah sini, ya kan. Sehingga kalau tadi untuk sementara sin-nya bisa kita eliminasi, untuk ini berarti ini hanya fungsi ke X dan Y, kemudian ini K kuadrat Z ya, kemudian yang ini akan menjadi omega kuadrat epsilon mu ya gitu. Nah, sorry. Oh ya, ini karena ini kita derivatifkan ya, berarti ini menjadi min omega kuadrat ya. Oke. Nah, K kuadrat epsilon mu, kita tahu epsilon mu itu adalah seper V kuadrat, ya kan? Jadi epsilon itu seper V kuadrat. Nah, omega per V itu dia adalah K, ya kan? Jadi ini yang ini K kuadrat, sementara yang ini adalah min KZ kuadrat. Yang ini kita bisa nyatakan sebagai minus KC kuadrat, Sehingga kita akan mendapatkan, misalnya taruh sini, ini taruh sini, kita dapatkan bahwa K kuadrat itu sama dengan min KZ kuadrat sama dengan KC kuadrat ya, gitu. Nah, nanti ini kita lihat nanti KC kuadrat itu akan menjadi catch up-nya dari si apa namanya pandu gelombang itu tadi ya, gitu. Nah, oke. Nah, kemudian kita kan untuk menyelesaikan ini secara matematis bisa, tapi juga kita bisa pakai kan ini adalah mesti sesuatu yang fungsi X dan fungsi Y dan fungsinya mesti sinusoidal, kan gitu. Nah, kita misalkan saja ini kita punya ke X gitu, kita misalkan ini EX itu EX0, kemudian sin PX plus alfa, sin QY plus beta. Artinya EX itu fungsi X dan Y. Nah, ini nanti P, alfa, Q, dan beta itu bisa kita turunkan dari syarat batas gitu. Bisa kita peroleh dari syarat batas yang ada ya gitu. Sehingga ketika kita masukkan ke apa namanya persamaan Maxwell yang di mana itu kita tidak ada sumbernya ya kan. Yang kemarin itu kita punya divergensi E yang sama dengan 0 gitu. Karena di sini dianggap tidak ada sumbernya kan. Jadi divergensi dari E dot jadi nabla dot E itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa memasukkan di sini kan DEX plus DEY DY plus DEZ DZ. Nah, EZ-nya karena ini ragam transversal electric mode kan ini 0. Oke. Berarti Z-nya 0 ya. Sehingga kita akan dapat DX kan ini bisa kita turunkan nih. DX kan X-nya ini kalau diturunkan ke X kan menjadi jadi P ya, jadi P EX0 terus jadi cos, ya kan? Sin QY plus beta. Ini adalah sama dengan min DEY DY kan ini 0 sehingga dari sini kita tahu ini ada EX sama dengan min DY DY kan gitu ya. Sehingga yang ini kita dapatkan kita turunkan dulu kan jadi ini kan. Nah, kemudian kita integralkan ke Y. Kalau kita integralkan ke Y ini akan muncul cos sin diturunkan menjadi min cos
kemudian ini seperki, jadi P per Q epsilon 0, ya, jadi cos. Nah, kita dapatkan ini, ya, jadi EY-nya dapat. Jadi EX-nya ini, kemudian EY-nya ini, EZ-nya 0, ya, gitu. Nah, kemudian untuk mencari P, alfa, Q, dan beta, kita masukkan ke syarat batasnya. Nah, syarat batasnya misalnya X-nya itu lebarnya A, gitu. Kemudian tingginya ke arah sumbu Y itu adalah B, kan gitu. Nah, di mana dalam syarat batas ini komponen medan E sejajar dinding itu akan sama dengan 0. Artinya agar tidak terjadi serapan pada dinding, sehingga E-nya yang sejajar dinding harus sama dengan 0. Nah, jadi dari syarat batas itu kita akan dapatkan bahwa di X sama dengan 0 dan X sama dengan A, gitu. Di X sama dengan 0 itu di sini. Kemudian di X sama dengan A itu di sini. Berarti kan ini komponen EY kan. Di X sama dengan A, EY-nya 0. Di X sama dengan A, EY-nya juga 0. Kemudian di Y sama dengan 0, EX-nya sama dengan 0. Dan di Y sama dengan B, EY-nya juga harus sama dengan 0. Nah, kan gitu. Jadi di X sama dengan 0 dan X sama dengan A, komponen EY itu harus 0. Kemudian di Y sama dengan 0 dan Y sama dengan B, komponen EY harus sama dengan 0. Nah, jadi kita masuk gini ke persamaan ini. Kan kita punya dua nih. Yang satu ini, yang satu ini, ya gitu. Dan EZ sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan, oke, ini kan yang ini nih. Nah, di X sama dengan 0, EY-nya sama dengan 0. Maka kalau Anda masukkan ini X0 P per Q, cos di sini kan ada tadi PX plus alfa. Karena X-nya 0 berarti tinggal cos alfa, cos QY plus beta. Sama dengan 0 kan tadi di X sama dengan 0, EY harus sama dengan 0. Berarti kan EY-nya itu ini sama dengan 0. Nah, persamaan seperti ini akan 0 karena ini masih variabel, mesti ini harus 0 kan gitu. Nah, ini akan 0 seandainya alfanya sama dengan berapa? Ya 90 kan gitu. Jadi kalau alfanya 90 mesti 0-nya kan gitu kalau alfanya 0-nya. Kemudian kita lihat di Y sama dengan 0, ini sehingga EX-nya harus sama dengan 0. Berarti PX plus tadi kan alfanya 90 kan gitu. Kemudian sin Q Y-nya 0 gitu. Anda lihat di sini, ini akan 0, persamaannya akan 0 jika sin betanya yang 0, sin beta 0 kalau betanya 0 kan gitu. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini kan, EX sama dengan X0 plus PX plus 90 sin QY kan gitu. Atau kita tahu sin ini adalah sin PX cos 90 plus cos PX sin 90 kan gitu kalau sama ini. Sehingga nanti yang cos 90 akan 0 sehingga tinggal cos PX saja. Sehingga EX-nya itu adalah X0 cos PX sin QY. Nah, kemudian EY-nya juga begitu. EY-nya ini kan menjadi sin PX tadi ya cos ya. Tadi EY-nya itu cos ya. Nah, ini cos ya. Cos jadi cos plus sin ya kan gitu. Oke, jadi sin PX, kemudian ini tinggal cos QY. Nah, jadi kita sudah dapat ini tambah tadi EZ-nya 0 ya. Gitu. Nah, kemudian kita masih Q, alfa dan betanya sudah dapat. Tapi sini ada P dan Q. Gimana nih? Nah, kita ada syarat batas lagi yaitu di X sama dengan A, EY-nya 0, di Y sama dengan B juga EX-nya harus 0 ya gitu. Sehingga kita dapatkan di X sama dengan A, EY harus 0. Nah, EY itu kita lihat EY itu di X sama dengan A, ini harus 0 berarti cos PA sama dengan 0 berarti ini P-nya itu akan menjadi M per PA. M per PA. Sehingga dikalikan A, M-nya integer ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di Y sama dengan B, EX-nya sama harus juga 0 kan gitu. Sehingga kalau Anda buka EX-nya itu sin QB ini harus 0.
Nah, sehingga yang bikin 0 itu ketika ini sama dengan Q-nya adalah NP per B. Nah, kita dapat nilai P, kita dapat nilai Q, kita juga dapat nilai alpha, kita juga dapat nilai beta ya, gitu. Oke, sehingga kita dapatkan ini. Jadi cos MP per AX sin NP per PY, kemudian yang EY-nya ini ya, gitu. Jadi kita bisa tahu P per Q ya. Ini PX plus QY. Ya. Nanti ada EZ-nya sama dengan 0 gitu. Nah, oke. EZ sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini dari sini Anda lihat nih. Kalau kita derivatifkan, jadi dari persamaan ini kan nanti Anda dapat nabla kuadrat ke X kuadrat plus nabla kuadrat ke Y ya, kuadran 2 kali ke Z, maka Anda dapatkan ini gitu ya. Sama dengan ini K kuadrat atau omega kuadrat per V kuadrat. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada K kuadrat plus KZ kuadrat itu sama dengan K kuadrat, kan gitu. Nah, K itu adalah 2pi per lambda, sehingga kalau KC itu 2pi per lambda C. 2pi-nya coret-coret kan, coret gitu. Nah, sehingga kita dapatkan yang ini seper lambda Z kuadrat, ini seper lambda kuadrat. Nah, lambda Z itu sering disebut dengan lambda grup ya. Ini akan 2pi per KZ, yang kalau kita masukkan di sini, lambda panjang gelombang di grup sama dengan panjang gelombang Z itu adalah sama dengan lambda per 1 min lambda per lambda C kuadrat pangkat setengah. Nah, jika lambda per lambda C-nya tadi itu sama dengan cos theta, kita bisa tahu ini akan menjadi lambda cos kuadrat, ini menjadi sin kuadrat, ini adalah lambda sin theta. Gitu. Nah, ini yang bagian ini nih yang kita tahu ini nanti tadi akan kalau diderivatifkan 2 kali kan ini akan menjadi P kuadrat, yang ini menjadi Q kuadrat ya. P dan apa tadi? P dan Q ya, P dan Q. Sehingga kita dapatkan ini. Jadi ini adalah KC kuadrat, ini K kuadrat, ini adalah ya bilangan gelombang kan K kuadrat. Yang kalau kita derivatifkan KC itu seper 2 lambda C, KJ seper 2 pi per lambda Z, yang ini 2 pi per lambda. Maka kalau dikuadratkan dia kuadrat, tapi pi-nya kita coret-coret, sehingga kita dapatkan ini. Nah, jadi lambda Z itu kita bisa turunkan dari sini, lambda Z sama dengan seper lambda min seper lambda C. Ya kan? Nah, kemudian kita atur, maka kita dapatkan ini. Nah, jadi jika lambda per lambda C itu cos theta, berarti lambda grup atau lambda Z menjadi lambda per sin theta. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi lambda C itu sendiri ya. Jadi KC per 4pi cos lambda C, sehingga KC itu adalah seper dari ini ya kan. KC itu lambda C itu sama dengan seper dari ini kan coret-coret nih. Ini Anda coret-coret gitu ya. Nah, maka lambda C itu seper dari M kuadrat per 4pi A kuadrat plus N kuadrat per 4pi B kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, jadi ini adalah ragamnya, ragam catch-up-nya itu. Jadi ragam catch-up untuk transversal electric mode ya. Jadi ini ada M dan N. Jadi M dan N itu terserah kita mau masukkan. Nah, ini kaitannya dengan ragam. Nah, jadi ini menentukan gitu. Kalau misalnya lambda yang akan masuk ke lambda catch-up itu lebih besar, maka itu akan terjadi lesapan energi di situ. Ya. Jadi ini adalah syarat geometri untuk ragam dari transversal electric mode. Ya. Nah, jadi di sini bahwa gelombang tidak akan diteruskan. Jadi ketika gelombang datangnya itu lebih besar daripada gelombang catch up-nya tadi, maka itu tidak bisa diteruskan. Atau jika lambdanya itu lebih kecil daripada lambda catch up, maka dia gelombang akan diteruskan. Nah, jadi ketika Anda mengamati
apa namanya, mau menguji suatu transmisi atau menghitung transmisi gelombang, Anda harus yakinkan bahwa atau cek bahwa lambda dari sumber itu harus lebih kecil ya, lebih kecil daripada lambda catch off-nya. Oke. Nah, kemudian jika B-nya jauh lebih besar, artinya B-nya jauh lebih besar. Ini ada A. Ini A, kemudian ini B-nya tak berhingga gitu. Sampai jauh banget. Nah, sehingga lambda catch off-nya ini akan sama dengan 2pi per M. Kenapa? Ya. Kalau B-nya besar sekali nih, maka bagian suku ini kalau B-nya tak berhingga lah ekstrimnya, maka ini akan 0, sehingga ini akan menjadi M per 4 A dipangkatkan setengah menjadi M per 2A. Jadi 2A per M. Ya kan, jadi 2A per M gitu. Nah, jika M sama dengan 1, maka lambda C-nya, lambda catch off-nya menjadi 2A gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu B-nya itu tak berhingga besar, kemudian A-nya itu 2 cm, ya misalnya A-nya 1 cm nih, misalkan A-nya 1 cm, sedangkan B tak berhingga kan, sehingga lambda catch off-nya itu adalah 2 kali 1 cm. Berarti ini 2 cm gitu. Jadi lambda catch off-nya alatnya itu adalah 2 cm. Nah, kalau panjang gelombang yang dimasukkan itu lebih besar daripada 2 cm, ya berarti dia dilesapkan. Jadi dia dihilangkan oleh apa namanya, di pantu gelombangnya itu ya gitu. Nah, ini adalah ilustrasi saja ya. Oke, jadi ya tergantung di cos theta-nya misalnya ini ya. Ya kita dapat nih lambda grupnya sekian. Nah, oke, jadi kalau komponen tadi yang ini ya, yang lambda K tadi sudah tahu ya. Oke, gitu. Jadi kita dapatkan ini ada apa namanya, kecepatan grup ya. Kemudian ini juga oke, kecepatan grup. Oke, nah jadi kita dapatkan ini apa untuk penjelarannya. Nah, kemudian kalau kita ingin penurunan medan B-nya turun dari mana? Nah, kita dapat juga ini dengan asumsi bahwa di sini tidak ada sumber arus ya. Jadi J-nya sama dengan 0, sehingga kalau E itu sama dengan min dari derivatif ke waktu dari vektor B gitu. Ini kan. Nah, ini ya bisa kita apa namanya? Ini komponen ke X-nya. Jadi ini yang ingat bahwa nabla itu adalah IDX plus JDY plus JT DK kan gitu ya. Tyson masih kedengaran? Terdengar, Masih terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, jadi untuk mencari B-nya kita masuk ke persamaan ini gitu kan. Nah, di sini kalau Anda ambil misalnya ke sumbu X-nya, komponen ke X, maka yang di sini ini akan ada DEZ DY min DEY DZ kan, ini kalau ini 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Ini seperti ini kan DEZ. Nah, EY-nya kita kan tahu tuh EY-nya dari sini nih. Tadi ini dia, ini EY-nya kan. EY-nya ini bisa dimasukkan sini. Nah, kita masukkan ke sini. Kan EY-nya tuh ini. Sehingga kemudian EZ-nya 0 kan gitu, EZ-nya 0. Sehingga kalau kita EY turunkan ke Z gitu, di EY turunkan ke Z, EZ-nya 0,
kemudian DE-nya diturunkan ke Z, kita akan muncul ini jadi KZ cos, ya kan? KZ cos. Kemudian nanti, oke, ini sudah diturunkan. Untuk mendapatkan BX-nya, kita tinggal integralkan ke T. Nah gitu. Nah ini Anda lihat muncul KZ, ini jadi cos. Sehingga kalau Anda ingin tahu BX-nya, tinggal diintegralkan aja ini ke T. Kalau diintegralkan ke T, ini akan menjadi super omega, ya kan? Integral super omega cos menjadi sin, ya, menjadi sin. Kemudian ya ini super omega. Nah kayak gini, gitu. Nah nanti Anda gunakan lagi yang komponen ke Y-nya, Anda akan dapatkan BY-nya, kemudian juga nanti akan mendapatkan BZ-nya, kan gitu. Nah, kita lihat BZ-nya itu ini. Yang KC itu kan tadi KC kuadrat sama dengan MP kuadrat Pi kuadrat plus ini ya. Gitu. Jadi BX ada, BY ada, BZ ada, ya gitu. Nah, sehingga ini EX-nya, ini EY-nya, ini EZ-nya. Jadi kita punya 6 persamaan kan. Jadi EX, EY, EZ. Tadi ada BX, BY, BZ. Gitu. Jadi diturunkan dari persamaan-persamaan ini ke persamaan Maxwell ya. Gitu. Nah, besaran medan gelombang mikro dalam pandu gelombang yang biasa diukur adalah amplitudo gelombang dari gelombang yang arahnya sejajar pandu gelombang gitu. Jadi dalam besaran gelombang mikro itu yang biasa diukur itu adalah amplitudo gelombang dari gelombang yang arahnya sejajar pandu gelombang. Nah, yang sejajar itu kan BZ ya kan gitu. Sehingga dalam ragam TE ini medan searah pandu gelombang adalah BZ gitu. Sehingga padahal di sini BZ-nya itu kita ini gitu. BZ-nya ini. Sehingga kita dapatkan BZ-nya itu adalah X0 B KC kuadrat per ini. Ya gitu. Sehingga kalau kita tuliskan ini BZ0 cos ini dan ini kemudian ini juga ini. Ya. Nah, untuk ragam transversal magnetic mode, medan yang searah pandu gelombang itu adalah EZ-nya kan. EZ-nya. Sehingga EZ-nya 0. Jadi EZ0-nya bisa kita cari. Ya, kita kalau Anda turunkan ini kita dapat ini ya gitu. EZ-nya ini kemudian nanti kita juga akan dapat EY dan EZ ya. Ini EZ-nya ini EZ-nya nih. Ya kan? Jadi ini EZ-nya, maka Anda akan dapatkan EY, EX-nya. Nah, kemudian kita dapat nanti BX, BY, nah kemudian BZ-nya 0 ya. Kita dapatkan itu. Nah, dari situ semua, jadi persamaan-persamaan ini yang bertanggung jawab pada kelakuan. Jadi si medan electric mode ragamnya dalam pandu gelombang gitu ya, dalam pandu gelombang yang sedang Anda selidiki itu. Ya persamaannya tidak usah dihafalkan ya. Nah, dari situ kita akan menghitung impedansinya gitu. Impedansi itu ya mirip-mirip tahanan kan, kayak tahanan gitu. Nah, kita lihat B itu kaitannya kalau dalam solenoid, Anda masih ingat solenoida? Jadi ada lilitan gitu ya pada suatu kumparan yang dililitkan panjangnya L, kemudian jumlah lilitannya N, kemudian arus yang dialirkannya I, maka B di dalam itu adalah mu N I per L. L itu panjangnya ini, ini kan. Jadi ini ada panjangnya, kemudian ini jumlah lilitannya, kemudian ini ada arusnya kan gitu. Kemudian di sini ini ada mu ya, permeabilitas magnetiknya ya. Sehingga ini mu N I per L kan gitu. Nah, E medan listriknya kalau ini ada panjangnya L, kemudian di sini ada E, maka sebetulnya medan itu adalah E kalikan L kan, E kalikan D lah gitu. Medan listrik dikalikan panjang itu akan menjadi potensial ya kan gitu. Kemudian kalau kita bagi B, ya sorry. Jadi ini E per B, Anda lihat E per B, B-nya masukin sini, mu NI jadi L. Ini tidak lain adalah IL itu satuannya itu volt ya kan gitu. Kemudian ini mu-nya taruh sini. Jadi L per NI itu adalah volt, kemudian ini adalah ampere. N itu adalah lilitan, jumlah lilitan. Jadi
Jadi volt per ampere itu adalah ohm. Jadi B itu impedansi. Namanya ini impedansi. Jadi impedansi itu satuannya ohm, seperti resistor ya gitu. Ini namanya impedansi. Jadi mu E per B itu adalah impedansi yang satuannya adalah volt per ampere ya. Nah, kemudian dalam ragam transversal electric mode tadi Z atau impedansi itu mu EX per EY. Anda ingat tadi ini ada EX-nya kan, jadi dia menjalar ke sana kan. Jadi ini ini Y, ini X, ini Z, X, Y, Z kan gitu. Jadi ini EX-nya, ini BY-nya. Kan dia yang tegak lurus. X, BY menjalar ke sumbu Z. Jadi impedansinya adalah mu X per BY. Nah, kita masukkan atau bisa kita juga ganti B-nya itu dalam bentuk X0 kan. Yang sebelah sini itu loh. Apa tadi ya kita bisa ganti salah satu ya. Sini oke, ini X0 kemudian BY-nya itu di sini. Nah, ini ada BY kan. Mana tadi BY. Nah, ini dia. Ya kan, kita bisa taruh ini nih. X0 KZ omega T. Oke kan? Jadi ini oke, ini X-nya habis ya. Tinggal KZ kemudian omega. Jadi mu omega KZ. Kemudian dari situ kita bisa KZ-nya itu ini 2pi kali frekuensi. Jadi ini bisa jadi 2 kali frekuensi ya. Kemudian KZ-nya itu adalah 2pi lambda group ya kan gitu. Seperti itu. Dan kemudian ya kita jadi lambda grupnya itu lambda per ini kan. Sehingga Z itu akar dari mu per epsilon ya. Ini 1 per ini lambda grupnya Anda masukkan ini kan. Jadi 1 per akar 1 min lambda per lambda C kuadrat. Nah, ini dia apa namanya impedansi ya dalam ragam TE. Nah, untuk medium udara itu mu dan epsilon nolnya itu adalah ini. Z0-nya atau mu 0 E0 itu 377 ohm. Jadi Z itu adalah mu E per B. Atau kalau ini masuk mu-nya Anda turunin ke bawah, yang Anda turunin ke bawah sini, maka ini menjadi H ya, E per H. H itu dan adalah kuat medan magnet. Nah, dalam rongga pola TM ini akan menjadi EY per BX kan gitu. EY per BX jadi dia dimasukkan tadi dari persamaan yang tadi, maka Anda dapatkan ini ya gitu. Ini agak lain ya. Nah, yang satu akar Z mu per epsilon ini ragam TE, sedangkan ragam TM itu ini 1 per akar ini ya. Ya, kita bisa menghitung ini semua ya konstantanya. Nah, selain tadi apa namanya impedansi, kemudian yang berikutnya adalah tenaga gelombang. Ini yang penting ya, bahwa kita menyelidiki penjalanan gelombang mikro pada satu pantu gelombang, tujuannya agar kita mengetahui rapat energi yang bisa dibawa oleh si gelombang tadi ya gitu. Nah, rapat energinya itu adalah O kali V. O itu adalah rapat tenaga persatuan volume, sedangkan V itu adalah laju ya, kecepatan. Jadi P per U itu adalah daya sepertinya ya. Rapat tenaga persatuan luas persatuan waktu, artinya tenaga yang ditransmisikan. Nah, U itu adalah energi persatuan volume, ini sama dengan epsilon E kuadrat atau sama dengan B kuadrat mu ya, rapat tenaga gelombang persatuan volume ya. Dia rapat tenaga gelombang persatuan volume. Yang kalau kemudian kita persamaan tenaga gelombang dalam pandu gelombang segi 4 tadi itu tinggal
W-nya, energinya atau tenaganya tinggal kita mengintegralkan PdA tadi. P itu adalah dayanya ya, yang U, kemudian di sini ada kecepatan grup ya, kalikan dA, sehingga yang sebelah sini ini menjadi E epsilon E kuadrat kali grup ya di sini, kecepatan grup. Yang kemudian kalau ya ini Anda lihat panjang-panjang kan, X-nya panjang, Y-nya panjang dikuadratkan, kemudian Y-nya kemudian diintegralkan ke dx dan dy kan gitu. Nah, yang cos kuadrat, sin kuadrat, cos kuadrat, sin kuadrat yang kalau diintegralkan ini akan sama dengan, jadi ini sin kuadrat ini kan sama dengan setengah sebetulnya. Tapi kalau ini kemudian ini diintegralkan ke sumbu X, maka kita akan dapatkan ini setengah X min 1/4 sin 2X yang cos kuadrat ini jumlahnya ya gitu. Nah, jadi rapat tenaga rata-ratanya dari suatu gelombang atematik yang menjalar ke dalam pandu gelombang lebarnya A, tingginya B, ini seperti ini ya. Gitu. Nah, oke, ini sekarang kita masuk ke pandu gelombang segi 4. Nah, kita lihat pandu gelombang. Oke, ini sudah jam 16, 1.16 ya. Oke, mungkin ini nanti kita lanjutkan. Sekarang silakan Mas untuk presentasinya Mas. Kita stop sharing dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi deh. Baik, Pak. Oke. Saya izin sharing ya, Pak ya. Oke, silakan. Ayo, Pak. Sebentar. Mana dia? Aduh, maaf Pak, ini saya error Pak, sebentar Pak. Oke. Halo. Tenang aja. Apakah suara saya terdengar Pak? Oke, sebentar Pak. Aku aja, Ji. Ini. Oh iya, boleh. Iya. Monggo. Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan ya. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fatimah Rahma dari kelompok 1. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi gelombang mikro pada pangan. Berikut yang akan kami paparkan. Pertama-tama pendahuluan, yaitu pengertian gelombang mikro dan gelombang mikro pada pangan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aplikasi gelombang mikro pada pangan. Nah, gelombang mikro sendiri frekuensinya berada di antara 300 MHz dan 300 GHz dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombangnya berada di antara 1 mm hingga 1 meter. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Nah, Mbak, halo, ya, Mbak, presentasinya belum muncul. Sudah muncul tapi belum di slideshow dan tidak bergerak gitu ya slide-nya. Oh iya, Pak. Coba di slideshow. Ya digituin aja kalau emang nggak bisa slideshow. Ya baik, Pak. Oke, iya. Ternyata error ya. Mau silakan. Nah, saya lanjutkan. Jika bahan pangan menyerap radiasi gelombang mikro, maka bahan pangan akan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Nah,
Pemanasan dalam gelombang mikro memiliki keuntungan yang besar jika dibandingkan dengan metode memasak konvensional, terutama berkaitan dengan efisiensi energi. Dalam metode memasak konvensional, panas ditransfer dari permukaan ke dalam bahan pangan dengan cara konveksi dan konduksi. Ini dapat menghasilkan perbedaan temperatur antara bagian dalam dan luar pangan. Selain itu, memasak dengan metode tradisional membutuhkan konsumsi energi yang lebih tinggi dan proses memasak yang lebih lama. Sementara dengan menggunakan gelombang mikro, panas dihasilkan dalam bahan pangan dalam waktu yang relatif singkat dan penyebaran panas dapat terjadi lebih merata pada bahan pangan. Nah, ini adalah hal-hal yang secara umum mempengaruhi proses pemanasan suatu produk pangan. Pertama, panjang gelombang. Frekuensi pemanasan yang digunakan, ya misalnya pada oven microwave, itu 2,45 GHz. Nah, panjang gelombang pada frekuensi 2,45 GHz ini adalah 12,2 cm. Ini akan berkurang saat gelombang menembus satu bahan pangan. Nah, yang kedua adalah energi gelombang mikro dan kecepatan pemanasan. Makin besar energinya, makin cepat pula terjadinya proses pemanasan suatu bahan pangan. Nah, selanjutnya, masa produk pangan. Pada umumnya makin besar masa produk yang dipanaskan, makin lama pula waktu yang diperlukan untuk memanaskan bahan pangan. Yang keempat adalah kadar air. Biasanya air merupakan penentu paling dominan untuk melihat seberapa baik suatu produk pangan menyerap energi gelombang mikro. Makin besar kadar air, makin baik terjadinya proses pemanasan. Yang kelima adalah suhu. Suhu awal produk pangan mempengaruhi proses pemanasan dengan gelombang mikro. Sifat dielektrik suatu bahan pangan dapat berubah dengan berubahnya suhu. Ia akan berakibat akan berubahnya energi gelombang mikro yang diteruskan pada pangan. Dan terakhir adalah ukuran dan bentuk. Produk yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari panjang gelombang mikro, biasanya proses pemanasannya tidak merata. Sedangkan bila ukurannya mendekati panjang gelombang mikro, maka distribusi panas akan terkonsentrasi di tengah produk. Demikian juga dengan produk pangan yang bentuknya tidak beraturan, maka distribusi panas akan tidak seragam sehingga tingkat pematangan produk tidak seragam. Nah, berikut adalah contoh aplikasi gelombang mikro pada pangan. Pertama adalah proses memasak. Memasak dengan microwave sudah menjadi metode yang sering digunakan, terutama microwave oven sangat populer digunakan di rumah-rumah. Yang kedua adalah pengeringan. Ini adalah salah satu metode yang sudah digunakan sejak lama untuk mengawetkan sayuran. Nah, pengeringan ini adalah proses termal yang bertujuan untuk mengurangi kadar air biasanya digunakan dalam buah dan sayuran. Yang terakhir adalah pasteurisasi. Ini adalah teknik yang sering digunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme yang merugikan pada jus buah dan susu. Nah, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Okay. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari gelombang mikro pada bidang pangan. Khususnya tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu memasak, pengeringan, dan pasteurisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali aplikasi gelombang mikro, apalagi dalam hal memasak. Dan 3 contoh yang di atas itu adalah contoh yang paling mainstream, yang biasa dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita bisa memanggang roti, kita bisa memasak nasi, kita bisa memasak sayuran seperti buncis, kacang hijau, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 1, Murray et al. Tahun 2011 itu melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan brokoli menggunakan teknik blanching dengan metode rebus dan microwave. Nah, teknik blanching ini adalah sebuah teknik memasak, di mana dalam prosesnya makanan itu direndam dalam air yang mendidih dan dicelupkan ke dalam air es atau dialiri dengan air dingin. Nah, hasil penelitian dari Murray et al. Tahun 2011 itu menunjukkan bahwa teknik blanching dengan metode microwave itu dapat mempertahankan kandungan brokoli lebih baik dibandingkan dengan teknik blanching dengan metode rebus. Itu dapat dilihat dari tabel 1, dilihat pada jumlah, bahwa jumlah dari metode microwave itu lebih besar daripada metode rebus. Bisa next. Oke, untuk aplikasi pengeringan. Nah, pertama kita bahas tentang masalah dalam pengeringan makanan.
Nah, masalahnya itu kita bisa dibagi 3. Yang pertama, permasalahannya adalah penyusutan pada ukuran makanan, lalu perubahan bentuk, warna, tekstur, dan rasa, serta penurunan kualitas nutrisi pada bahan pangan. Nah, Alibas tahun 2007 itu pernah melakukan penelitian, yaitu untuk menghitung rata-rata konsumsi energi pengeringan labu dengan metode air drying oven dan microwave. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana mereka ingin membuat kelembaban dari si labu ini menjadi standar mereka, yaitu sekitar 0,1 plus minus 0,004 gram air per gram labu. Di mana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan microwave untuk masalah pengeringan itu jauh lebih efektif. Dapat dilihat dari konsumsi energi yang ditimbulkan. Yang dimana kita lihat pada tabel kedua bahwa konsumsi energi dari microwave oven itu lebih sedikit dibandingkan dengan air drying oven. Next. Oke, untuk pasteurisasi. Nah, sebelumnya pasteurisasi ini adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Nah, Tajkavit et al. Ya, tahun 1999 itu melakukan penelitian untuk menghitung D-value dari jus apel melalui proses pasteurisasi dengan metode stirring water bed dan microwave oven. Di mana D-value ini adalah laju kematian mikroorganisme akibat perlakuan termal. Dalam penelitian ini, mikroorganisme yang diteliti itu ada 2. Teman-teman bisa lihat di tabel yang ketiga, di mana kesimpulan atau hasil penelitian dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa dengan menggunakan microwave oven, D-value yang didapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan stirring water bed seperti itu. Oke, mungkin next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, selanjutnya bisa ada pertanyaan atau langsung ke Pak Mitra. Oke, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Oke, kalau di lab kita, di lab fotoakustik kita itu terakhir itu sebetulnya risetnya ini microwave dipakai untuk mengeringkan udang ya, udang ebi itu loh, udang yang kecil. Itu namanya siapa ya? Aduh saya lupa. Terakhir itu Franz, mungkin ada yang tahu. Franz itu menggunakan microwave oven untuk dia membandingkan pengeringan ebi ya, udang kecil dengan microwave dan matahari gitu. Dia ingin melihat efektivitas pengeringannya ya. Nah, kemudian strukturnya dilihat dengan dicitrakan dengan fotoakustik tomografi. Nah, kemudian dia melihat bedanya gitu ya. Tapi yang lucu itu pernah dia, karena ini mungkin dia baru pertama kali menggunakan microwave oven. Jadi si microwave-nya itu dalam full power ya di 100%. Kemudian dia langsung 6 menit, maka yang terjadi adalah udangnya itu kering, jadi matang ya gitu. Jadi bukannya kering tapi matang gitu ya. Jadi memang ya banyak sekali sebetulnya aplikasi dari microwave ini khususnya untuk makanan ya. Saya sendiri pernah mengalami juga dulu ya, karena saya juga dulu kan belum pernah pakai microwave oven ya. Nah, ketika saya keluar negeri waktu itu ya, nah ada microwave-nya gitu. Terus saya kan makanan kalau di sana nggak ada nasi ya. Adanya kalau di Belanda itu roti lah gitu kan, roti ada roti gede dari makanannya orang-orang inilah Maroko gitu ya. Saya nyoba beli. Nah, karena itu alot sekali kayak ban dalam gitu rotinya, ya, maka iseng-iseng saya masukin ke microwave itu. Saya masukin, saya kasih 5 menit gitu. Maka rotinya itu jadi gede ya gitu. Saya juga heran, jadi membesar, untung nggak meledak gitu. Nah, ternyata itu ketika dimakan, itu enak kayak kerupuk gitu ya. Wah, habis itu saya keisengan ya, jadi saya beli rotinya gitu yang agak kecil, kemudian kita masukin ke microwave, jadi kayak opaknya gitu.
Itu juga pengalaman saya juga. Nah, jadi banyak ya hal menarik dengan menggunakan microwave. Kalau sekarang sih banyak ya di Indomaret atau di ya di Alfamart ya yang sudah banyak menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Oke, silakan teman-teman kalau ada pengalaman terkait penggunaan microwave. Mungkin ada yang tahu juga. Kita juga pernah ada dari konservasi rumput laut ya dari Badan Perikanan DIY datang ke kantor saya gitu. Dia mau konsultasi karena dia baca buku saya tentang gelombang mikro. Kemudian dia ingin konsultasi bagaimana efektivitas microwave untuk mempercepat pengeringan rumput laut. Karena dengan menggunakan matahari, rumput laut itu kan kayak semacam terlalu lama gitu. Bagaimana nih kalau menggunakan gelombang mikro? Ya saya bilang dicoba saja kan. Cuman masalahnya kan rumput lautnya dia bertonton rumput laut kan, sehingga mestinya dibuatkan desain gelombang. Jadi si microwave-nya itu hanya diambil penyinar microwave-nya saja, kemudian dia bisa berjalan gitu. Pengennya seperti itu. Tapi kemudian karena kesibukan masing-masing kemudian kurang berlanjut ya itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang tertarik efektivitas pengeringan dengan menggunakan rumput laut baik matahari maupun gelombang mikro bisa menjadi bahan skripsi juga ya. Nanti dilihat diuji karakteristik teksturnya, kemudian tadi gizinya kan bisa dicoba dibawa ke lab mana itu namanya teknologi pertanian kan gitu. Kerjasama Anda bisa menggunakan mungkin uji paktinnya dan sebagainya. Itu menjadi bahan riset juga tuh, bisa untuk PKM dan sebagainya ya. Mungkin bisa jauh lebih tadi karena kan hasil riset orang itu menunjukkan bahwa dengan gelombang mikro itu vitaminnya masih lumayan ini kan, yang brokoli itu masih bagus gitu loh dibanding dengan direbus air kan. Gitu ya. Kan lebih efektif. Oke, silakan. Ada yang mau nambahin? Ya, silakan Mbak Margareta. Ya. Iya Pak, mau izin bertanya. Tadi kan disampaikan manfaatnya pakai microwave itu, keuntungannya. Ada nggak sih Pak kerugiannya gitu? Ya, kerugiannya mestinya ada. Salah satunya biasanya kalau makanan yang dengan microwave itu, ya kan kalau dengan minyak digoreng itu lebih enak. Dengan microwave itu standar aja kan gitu rasanya loh. Kan kalau digoreng dengan minyak atau itu biasanya ya agak enak kan, ada dari, tapi ya kalau dengan microwave itu biasanya standar-standar aja, kecuali memang makanannya nggak berasa ya, kayak roti tadi itu nggak masalah kan gitu. Tapi kalau Anda sudah coba memanasin makanan, contohlah misalnya gepuk lah, nggak usah jauh-jauh ya lah, gepuk Padang rendang gitu, rendang ya, rendang. Kalau rendang Anda itu dipanasin dengan microwave, dengan dipanasin dengan minyak goreng, rasanya enak mana? Iya, belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Nah, Anda coba ya. Anda coba, itu enak digoreng. Karena kalau Anda panasin dengan microwave, itu rasanya itu kayak sepo gitu ya. Jadi ya enaknya, tapi kalau digoreng dengan minyak gitu, diangetinnya, itu rasa gurihnya muncul. Tapi kalau pakai microwave itu nggak muncul ya. Gitu. Ya panasnya sama. Iya. Oke. Ya gitu. Atau ya kerugiannya lagi kalau di kos-kosan listriknya mati ya. Kan kalau apalagi di kosannya yang 450 watt ya, nanti dimarahin ibu kos kalau Anda bawa microwave. Boros ya kan, boros listrik kan. Gitu. Oke, Mbak Margareta. Kalau dari segi kesehatannya gimana gitu Pak? Apakah mengubah kalau kesehatannya bagus gitu? Enggak. Malah lebih bagus tuh. Tadi kan dari Mas Aji tadi kan data orang riset brokoli yang dipanasin pakai microwave itu
namanya itu Kandungannya, namanya kandungannya jauh lebih bagus daripada yang dengan air itu mendidih ya kan gitu. Ya masuk akal juga karena microwave itu hanya men-trigger uap air yang di sari makanan itu sebetulnya. Jadi dia kemungkinan vitamin dan sebagainya kandungan di dalamnya itu akan tetap gitu loh. Kalau pakai air kan semuanya ada apa namanya diabsorb ya sama air gitu bisa. Jadi beberapa vitamin bisa hilang kan kalau pakai air itu. Ya misalnya kalau Anda godok apa ya? Oh ya misalnya sayuran gitu kalau terlalu lama kan alum tuh. Nah, itu kan vitaminnya juga hilang ke bawah air ya kan jadi hijau airnya. Bukan lemonilo loh ya ini. Tapi kan tetap airnya itu jadi hijau kan gitu. Itu artinya kandungan beberapa zat yang bagus di makanannya bisa hilang. Tapi kalau dengan gelombang mikro itu nggak terpengaruh kan gitu. Jangan takut dengan radiasinya ya. Ini radiasi gelombang mikro tuh nggak masalah gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang pernah nyoba gelombang mikro untuk hal tertentu? Misalnya masak ayam dengan gelombang mikro. Ayam hidup dimasukin ya. Ya. Ya, semuanya harus dicoba ya gitu. Ya, izin bertanya dengan berbagai apa ini tadi? Sebentar. Saya ada ini nih, ada pertanyaan nih. Apa ya? Sebentar. Ini ada pertanyaan nih. Mohon maaf izin bertanya. Dengan berbagai manfaat microwave dalam proses pengolahan makanan yang dipaparkan dalam presentasi, sejauh mana kesiapan teknologi microwave dalam produksi skala besar? Nah, kalau produksi skala besar ini yang kalau sekarang saya kurang tahu ya di Indonesia, kalau di kita sih belum siap gitu. Artinya saya nggak ngerti. Mas Aji ada paper yang untuk skala besar nggak tuh makanannya? Atau skala rumah tanggaan? Sepertinya sebentar Pak, saya lihat dulu Pak ya. Kayaknya ada sih Pak. Sudah ada. Kalau bentar mana ini? izin masuk Pak Mitra. Ya, silakan. Saya Zuhair, saya kelompok 2 ya, kelompok bahasa energi. Di presentasi saya mereview pengaringan kayu. Skalanya besar Pak. Ada yang sudah dikembangkan pengaringan kayu dengan microwave skala yang besar kan pengeringan kayu kan. Oh ya, oke. Berarti itu sudah skala besar ya, sudah ada ya gitu. Itu di Indonesia, Mas? Jerman, Pak. Oh, di Jerman ya. Ya, bisa jadi kalau di luar sih udah ada ya. Jadi ya sebetulnya sekarang itu daya gelombang mikro dengan magnetron dengan itu udah gede-gede ya. Sebetulnya bisa, Mas. Cuman kan kalau yang ada di kita microwave-nya ya microwave skala rumah tanggaan itu kan yang kecil-kecil itulah gitu. Ya kalau di luar negeri memang sudah saya yakin sudah ada gitu ya. Jadi termasuk untuk pengeringan rumput laut tadi sebetulnya kan tinggal ada mesin yang itu bisa memancarkan gelombang mikro kemudian si rumput lautnya itu bisa berjalan gitu loh kayak di pabrik itu loh jalan dikeringin 5 menit terus jalan keluar kayak gitu loh. Pernah lihat nggak di si bolang apa si unyil gitu ya? Iya Pak, di unyil. Di unyil ya. Nah itu gitu. Jadi dia kayak mie gitu loh berjalan. Jadi si rumput lautnya itu masuk ke ruangan itu ada gelombang mikronya. Kemudian dia berjalan kan panasnya sekian menit. Kan dia cepat tau gelombang mikro itu bisa kalau misalnya 100 watt gitu 2 menit aja udah kering kemarin rumput laut itu. Kemudian jalan dia gitu. Bisa itu sebetulnya. Ya tinggal kita buat mesinnya aja kan gitu. Prinsipnya bisa. Nah cuman saya cuma bilang bikin mesinnya itu tidak mudah juga. Tapi bisa itu sebetulnya bisa ya dikerjain. Ya pakai microwave kita juga bisa kan. Yang penting di situ ada mesin berjalannya aja. Ada mesin berjalannya, kemudian si gelombang mikronya dimancarin daerah situ gitu, udah gitu bisa. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak.
Ya, silakan Mas. Apakah cahaya matahari mengemisi gelombang mikro? Saya pikir kalau misalkan ternyata cahaya matahari mengemisi gelombang mikro, kenapa nggak pakai properti optik, biar nanti daripada pakai tenaga listrik kan mahal banget kan, mending pakai aja dari cahaya matahari, jadi tinggal seleksi aja yang masuk nanti gelombang mikro, jadi fungsinya sama tapi energinya jauh beda. Apakah ada emisi microwave di cahaya matahari, Pak? Nah, itu kalau cahaya matahari, kalau Anda bisa lihat itu kan kalau yang teramati itu kan hanya cahaya tampak kan? Cahaya tampak, artinya itu jauh lebih kecil daripada gelombang mikro. Iya kan? Sama ada sih sebagian ultraviolet kan? Tapi kecil lagi gitu loh. Mungkin nggak ada Mas cahaya matahari itu. Halo? Oke, makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti hari ini cukup ya kuliahnya. Kita sudah 1 jam ya. Oke. Oke, begitu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum absen, silakan. Yang belum absen silakan. Oke. Terima kasih Mas Aci untuk presentasinya. Yuk, sama-sama. Silakan yang belum absen. Oke, sudah semuanya ya. Saya tutup ya. Ayo, assalamualaikum.